Future View Tech merupakan platform iklan yang didirikan dengan konsep bagi hasil. Sejak diluncurkan pada 2019, perusahaan ini telah mencakup pemasaran internet dan menanggulangi berbagai kendala industri. Dengan pembagian hasil sebagai konsep bisnis, memanfaatkan basis data besar beserta platform iklan, ini merupakan terobosan industri melalui model data terbaru. Future View Tech selalu konsisten terhadap prinsip dan tujuan pendirinya, merekrut para talenta secara global, mengenalkan ekosistem periklanan basis data besar kepada dunia, sehingga siapa saja memiliki akses terhadap data dan pembagian hasil, serta menjadi wirausaha hanya melalui klik iklan. Semenjak revolusi industri, periklanan telah berevolusi mulai dari penjualan pintu ke pintu dan atau mulut ke mulut, brosur, hingga lingkaran lebih besar dengan melalui televisi sampai abad ke-21. Generalisasi paling sukses dan efisien ialah melalui internet. Perusahaan-perusahaan dengan aktivitas tinggi dapat memasang iklan ke ponsel para penggunanya dengan lebih akurat melalui megadata, hingga meningkatkan popularitas dan kinerja mereka. Seluruh perusahaan terkemuka dunia rata-rata menghabiskan ratusan miliar dolar per tahun untuk iklan daring, dan jumlah ini selalu bertambah. Namun, semua biaya ini mengalir ke platform daring global tertinggi seperti Google, Facebook, YouTube, Alibaba, Amazon, TikTok, dan platform-platform hebat lainnya. Seiring dengan tumbuhnya permintaan pasar sebagai platform layanan iklan komprehensif, Future View Tech memiliki 3 bagian utama. 1. Bagian periklanan. Pengguna dapat mengunggah video atau komoditasnya ke dalam aplikasi, berbagi pesan dengan pengguna lain, hingga mempromosikan komoditas mereka, saling menguntungkan satu sama lain. 2. Model bagi hasil. Selesaikan misi harian dengan menonton video dan dapatkan lebih banyak viewpoint. 3. Ekosistem perdagangan elektronik. Menggerakkan pengeluaran pengguna dan aktivitas promosi melalui sistem, meningkatkan permintaan domestik, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. Misi Future View Tech ialah membangun industri periklanan terbesar di Asia, infrastruktur terkuat, entitas periklanan satu atap, dan platform layanan iklan komprehensif yang menghubungkan konsumerisme beserta umpan balik dengan menyediakan klien sebuah layanan berkualitas tinggi, presisi, kenyamanan, dan efisiensi. Future View Tech menjadikan internet bekerja untuk Anda, menghasilkan solusi ekosistem periklanan paling unggul. Baik, selamat malam para VTuber semua. Bertemu kembali dengan saya Leonardus Manamur Halim dalam acara dalam acara education program, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tuntas tentang YouTube sebagai bisnis dari social advertising. Ya, kita akan ada 2 acara pada malam hari ini. Acara yang pertama dari jam setengah 8 sampai jam 8 nanti kita akan bicara tentang masalah bagaimana membesarkan bisnis YouTube, ya, dengan ABC-nya, ya. ABC itu apa? Ya, ABC. BCA. BCA itu apa? Besar, cepat, dan aman, ya. Dan yang kedua nanti kita akan membahas tentang bagaimana visi ke depan bisnis YouTube. Oke, nah sebelum kita mulai acara ini, kita akan lihat dulu aturan-aturan di dalam education program ini. Ya, yang pertama, Bapak Ibu, selama Bapak Ibu mengikuti acara education program ini, tetap fokus selama acara dimulai. Bapak Ibu boleh santai, boleh sambil tiduran, boleh sambil ngemil, ya, tetapi tetap fokus, ya. Dan jangan lupa bawa catatan, sehingga kalau nanti ada yang tidak jelas Bapak Ibu catat
dan nanti tanyakan kepada para pengundang Bapak Ibu ya, karena di dalam acara ini tidak ada sesi tanya jawabnya ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan mencatatnya dan bertanya kepada para pengundang Bapak Ibu ya. Dan Ibu audio ya dengan menggambar join audio ya, video juga mendengar para pembicara nanti ya. Dan juga Bapak Ibu mohon jangan merekam selama acara dimulai karena akan mengganggu jalannya acara education program ini. Dan kalau Bapak Ibu ingin menjadi lebih hemat kuotanya, silakan videonya dimatikan supaya Bapak Ibu akan ke pembicara yang pertama yang akan membawakan tentang bagaimana membangun bisnis YouTube ya, supaya bisnis kita bisa dengan cepat ya, bisa dengan besar dan juga bisa dengan aman. Yaitu kita kedatangan seorang online shopper ya. Beliau mempunyai keahlian dalam bisnis online dan juga beliau juga sebagai area manajer di sebuah perusahaan swasta. Beliau dari Semarang. Kita sengaja ke sini memberikan pengetahuannya tentang bisnis YouTube. Sudah membangun jaringannya di bisnis YouTube ini dengan besar ya. Beliau adalah Pak Waheri ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi kami persilakan Pak Waheri untuk memberikan apa yang menjadi bisnis YouTube bisa besar, cepat dan aman. Silakan Pak Waheri. Terima kasih Pak Monang. Selamat malam seluruh VTuber di Indonesia. Bertemu kembali bersama kami ya, My Future Business School ya. Terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk membawakan acara ya pada malam hari ini ya. Untuk hari ini kita akan ya sharing mengenai sebuah mindset dan cara bisnis di YouTube ini supaya BCA besar, cepat dan aman. Nah, ya perkenalkan sebelumnya saya adalah Waheri, seperti yang sudah diberitakan oleh Pak Munang bahwa saya masih aktif bekerja di perusahaan swasta dan saya aktif juga di online shop. Nah, itu gambar sekira saya dari Semarang. Bapak Ibu semuanya ya, YouTuber di seluruh Indonesia, bahwa kita ini bagi yang Muslim sedang merayakan Idul Adha ya, selamat hari raya Idul Adha. Semoga ya kita tambah berkah ya, berkah buat kita semuanya, dan mohon maaf lahir dan batin ya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya ya, di YouTube ini kita harus fokus ya, karena kita sudah berada di kendaraan yang tepat ya. Jadi bagaimana kita harus merubah mindset kita supaya yang kita sudah memiliki kendaraan yang tepat ini untuk masa depan kita semuanya. Karena apa? Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan akan menjadi ucapan kita, dan ucapan biasanya akan menjadi tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini akan menjadi kebiasaan. Action kita yang terbiasa ini akan menjadi karakter kita. Dan karakter kita inilah yang akan menentukan ya nanti masa depan kita seperti apa. Makanya sekarang ubah mindset Bapak Ibu semuanya supaya di YouTube ini bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini mindset yang harus kita ubah adalah bahwa kita ini sudah memiliki kendaraan yang tepat di YouTube. Nah, saya ingatkan kembali bahwa YouTube
perusahaan big data dengan isinya adalah bahwa Pitung ini akan menjadi perusahaan big data terbesar di Asia Tenggara. Wow, berarti ini adalah sebuah kendaraan bisnis yang tepat, apalagi pada musim pandemi. Bisa kita jalankan online, ya, offline pun bisa, asal jaga ya kesehatan, peraturan di ini ya, masalah mengenai protokol kesehatan, pakai masker ya, jaga jarak ya, itu yang penting ya. Bapak Ibu semuanya, bahwa ini kendaraan tepat yang bisa membawa kita untuk masa depan yang lebih cerah lagi. Nah, mindset ini harus perlu dibangun karena pemikiran-pemikiran kita ya akan menjadi tindakan-tindakan kita dan akan mempengaruhi bahwa kita kedepannya akan seperti apa. Bapak Ibu semuanya harap simak mengenai 3 rahasia sederhana untuk membangun tim ya, tim yang besar, cepat dan aman, BCA. Nah, ini sangat penting sekali. Karena kenapa? Kita harus membangun tim supaya tim kita ini bisa menjadi besar dan kita sendiri bisa ya otomatis akan semakin naik ranking kita dan semakin akan meniti penghasilan semaksimal mungkin ya di YouTube. Nah, BCA besar, cepat dan aman. Nah, silakan Pak Monang dibantu next ya, bahwa bisnis ini harus benar-benar kita fokus dalam menjalankan. Dari pasti kita akan flashback ke belakang. Sebenarnya apa sebenarnya alasan Anda dan semua memang di bisnis ini? Ya, 1, 2, 3. Apa? Tentu saja ya, uang atau penghasilan. Karena kenapa? Apalagi di musim pandemi seperti ini, banyak teman-teman, banyak saudara yang terancam di PHK, ya, terancam tidak bisa bekerja lagi dan penghasilan sangat berkurang. Nah, ini saatnya informasi ini jangan sampai berhenti di Bapak Ibu semuanya. Benar, Bapak Ibu semuanya adalah member yang bergabung di YouTube, tentu saja punya alasan karena uang dan penghasilan. Maka juga ini disampaikan ke teman-teman semuanya bahwa yang ingin mempunyai uang dan penghasilan tambahan atau ingin menjadi ini bisnis utamanya, uang dan penghasilan, inilah bisnis yang tepat ya. Sebenarnya alasannya itu uang dan penghasilan. Ya, uang dan penghasilan. Nah, bahwa kita tahu bahwa dulu kita saat kecil kita hanya meminta, saat kita sekolah juga masih meminta orang tua, dan saat kita dewasa ya, terus saat kita jadi orang tua ya, kita mulai mempunyai anak dan kita mulai nyekolahin anak. Tentu dari kita kecil, kita besar, sampai kita nikah, sampai kita punya anak dan anaknya mulai sekolah dan anaknya bertambah 1, 2, 3 dan mulai menikahkan anaknya, tentu kita akan banyak ya, kebutuhannya semakin meningkat. Nah, penghasilan atau uang inilah yang akan mensupport perjalanan kita. Bukannya ini adalah beban, tapi ini adalah tanggung jawab kita. Makanya Bapak Ibu semuanya, ini adalah kendaraan yang tepat bagi kita untuk masa depan kita. Uang dan penghasilan ini ya, inilah alasan kita semuanya ada di sini. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita akan sudah satu persatu rahasianya apa? Ya, rahasianya satu pertama adalah ini. Bagaimana cara Anda bisa mempertahankan tim Anda untuk tidak berhenti dari bisnis ini, bisnis itu? Ya, setelah kita tahu bahwa kita adalah alasannya uang dan alasannya adalah penghasilan, makanya pertama saat mengajak member, pertanyaannya adalah tanyakan berapa penghasilan yang tim Anda inginkan dan pastikan tim Anda bisa mencapainya. Itu yang pertama. Pertama, itu pastikan dulu, tanya
untuk penghasilan pengen berapa? 5 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, atau 70 juta per 40 hari. Bisa. Di marketing plan bahwa di fitur ini jelas semuanya. Bisa dibedah, bisa dibuka, bahwa matematikasnya pun jelas. Ya, hitung-hitungannya jelas. Misalnya pengen penghasilan 70 juta per bulan. Udah aja di personal saja udah kelihatan. Ya. Personal buka, personal kelihatan. Sampai bidang 1 sampai 6 kalau diaktifkan itu bisa berpotensi omset sekitar 70 juta per bulan. Wah, luar biasa ya. Keren ya. Nah, itu. Nah, otomatis kalau VIP-nya ini teman-teman sudah dapat setiap hari. Nah, nomor 2 nih. Jika tim Anda sudah memiliki misalnya misi bintang 1 sampai 5, sampai 6 lah ya, misalnya. Dengan total keuntungan lebih dari 2.400 TV, apa mereka mau berhenti? Ya, saya yakin tidak ya. Sudah merasakan, ya. Sudah merasakan VIP. Nah, pasti kalau ditanya, kamu kan sudah dapat keinginan kamu, sesuai yang apa kamu inginkan. Nah, sekarang kamu udah dapat. Bagaimana? Apakah dia mau berhenti? Tentu tidak. Pasti akan malah lebih semangat. Nah, itu. Makanya awalnya adalah kuncinya di situ. Jadi, setiap yang gabung di YouTube ini ditanyakan. Tujuan ditanyakannya apa, pengennya seperti apa, mimpinya seperti apa, pengen penghasilan berapa, catat. Ya. Dan dipastikan tim Anda dimotivasi, ya, di support bahwa harus mencapai di angka seperti itu, dan setelah dia mendapatkan penghasilan sesuai dengan yang diinginkan, apa dia mau? Tentu tidak. Tentu akan lanjut selamanya. Nah, inilah kuncinya. Karena kenapa marketing plan-nya di bisnis YouTube ini jelas, ya. Nah, Bapak Ibu bisa ikutin di program EP1 ya, betul. Pas fitur talk itu, nah itu akan dibedah marketingnya. Nah, ini rahasia pertamanya. BCA, besar, cepat, dan aman. Nah, yang pertama itu. Nah, setelah ketika sudah bertahan, berikutnya adalah cara mengolah tim Anda. Nah, pertama masuk. Yang pertama masuk dan kita sudah paham dia bertahan. Nah, sudah posisinya dia bertahan nih. Ketika sudah bertahan, berikutnya adalah cara mengelola tim Anda adalah lakukan komunikasi. Komunikasi ini sangat penting sekali buat tim kita. Jangan ditinggalkan ya. Tim kita harus kita bina, kita jalin hubungan dengan komunikasi. Nah, komunikasi sekarang banyak dengan cara grup-grup ya. Nah, pertama bisa mengelola tim Anda itu sama dengan mengelola WA grup ya, Telegram grup. Nah, semua banyak grup online yang bisa dikelola. Nah, mengelola tim Anda ini sama dengan WA grup juga dikelola. Nah, ini mengelola WA grup. Setiap yang bergabung masukkan ke grup. Dan setiap ada sesuatu hal pasti akan terjadi diskusi di situ. Nah, setiap ada masalah, setiap ada apa, cari solusinya. Nah, di sini semua fitur ada My Future Business. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, ada leader-leader. Semuanya akan diajarkan, semua akan diberitahukan, semuanya dari atas sampai bawah akan bisa disampaikan. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan khawatir. Di bisnis ini Bapak Ibu akan masuk dalam satu grup, disponsor dan leader Bapak Ibu semuanya, dan di situ dikelola. Nah, Bapak Ibu yang sebagai sponsor nih harus mengelola tim Anda. Nah, tim Anda bertahan, Anda seperti itu. Komunikasi dikelola di grup WA. Nah, ingat nomor 2, menjaga grup WA Anda
kata-kata yang positif dan sikap yang positif dan profesional. Bahwa ini meskipun ini adalah grup BA, ini adalah sarana kita untuk ketahanan untuk bisnis jangka panjang. Kita suksesnya enak itu rame-rame. Jadi harapannya adalah jaga suasana yang positif, suasana yang profesional. Bahwa meskipun grup WA kita harus profesional. Kalau grup WA masalah tutup, ya pasti tutup saja. Jangan ada yang lain-lain, ya. Kasih peraturan yang tegas di grup itu. Ini kan profesional bahwa ini adalah grup YouTube yang bahas hanya khusus YouTube. Kok ada yang namanya ya lain-lain. Nah, itu tolong ingatkan untuk grupnya bahwa kita harus profesional dan menjaga kata-kata positif supaya ada seandainya ada member yang sedang mengalami kendala, ada masalah, ya, banyak mengeluh. Nah, ini segera tangan. Ya, diajak ngobrol, ya, di grup WA ini ya semua serba terbuka. Karena kenapa pintu ini juga terbuka karena marketingnya terbuka. Maka kita juga menyampaikan terbuka. Bahkan dari perusahaan manajemen pun kita terbuka. Itu banyak surat resmi, edaran resmi dari perusahaan, ya. Dan ada fitur diskusi yang menyebatkan antara kita member dengan perusahaan. Luar biasa, ya. Fitur bisnis school itu tentu saja paham dengan lapangan. Bahkan timnya banyak lagi yang ditaruh-taruh di grup WA akan memantau. Nah, itu. Jadi semua kendala yang ada ini pasti akan terus diselesaikan. Nah, itu, ya. Yang pertama mengelola tim, ya. Yang kedua itu menjaga grup WA, ya, dengan kata positif dan sikap yang positif yang profesional. Nah, yang ketiga mengedukasi tim dengan promosi dan membuat event game dan promosi video. Nah, yang ketiga adalah itu. Jadi selalu dibangun dengan hal yang positif. Bahkan sekarang kita sudah disediakan video-video untuk tutorial misalnya. Itu bisa digunakan untuk misalnya ada yang mengalami kendala pendaftaran. Ada namanya video tutorial untuk daftar. Bahkan ada yang sudah mulai diketikkan. Nah, videonya ada, ketikan WA-nya ada. Belum paham misalnya dibangun dengan seperti ini, Zoom, ya. Zoom meeting. Mungkin bisa dijalankan seperti ini dengan tim-tim Bapak Ibu semuanya, teman semuanya. Mengedukasi tim jangan berhenti, lakukan terus-menerus, ya. Tim, lakukan terus-menerus. Karena kenapa? Ini bisnis adalah bukan untuk hari ini, tapi untuk jangka panjang. Ingat, mengedukasi tim dengan promosi dan membuat event Zoom, ya, dan promosi video. Nah, tutorial juga. Nah, itu banyak disediakan oleh nanti Discord, dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jika ada kendala dan keluhan, segera semuanya ada di bawah, ada di bawah, atas nggak bisa diselesaikan, ke atas lagi. Pasti nanti akan ada solusinya. Nah, ingat Bapak Ibu semuanya, kita suksesnya itu adalah sukses bersama, ya. Gak enak kalau saya sendiri. Nah, inilah luar biasanya ada di bisnis. Ini rahasia yang kedua, komunikasi. Ya, kita sekarang lihat bahwa kita akan melihat rahasia yang ketiga. Nah, rahasia ketiga berhasil atau tidaknya Anda ditentukan 100% oleh siapa? Diri Anda sendiri. Ingat, 100% diri Anda sendiri. Satu, ketika merasa lelah, selalu ingat, alasan Anda memulai bisnis ini pertama kali. Mungkin saat kita pertama kali kita gabung, karena saat pandemi seperti ini, saya terancam PHK. Saya tidak bisa punya penghasilan. Nah, saat Anda meraih bisnis ini dan Anda ada punya cita-cita bahwa saya harus punya penghasilan sekian dan saya harus menghidupi anak istri,
Ya, Anda mulai telah kok saya hanya sampai segini, oh segini kok saya setiap mengedukasi tim kok banyak penolakan. Ingat mimpi harapan Anda. Ingat saat Anda pertama gabung, alasan Anda mulai bisnis pertama kali. Ya. Pengen penghasilan, pengen uang, ya itu. Coba ingat, dan Anda harus rubah mindset kembali lagi. Mindset Anda harus Anda rubah. Kita sudah punya kendaraan yang tepat. Tinggal kita adalah mengikuti sistem yang ada supaya kita sampai ke tujuan yang kita. Ketika kita merasa lelah, selalu ingat alasan Anda mulai bisnis ini pertama kali apa? Tadi mengenai uang, penghasilan, tanggung jawab kita. Kita semakin kesini semakin tambah beban. Ya, semuanya bukan beban. Ini adalah tanggung jawab kita. Makanya saat Anda lelah, selalu ingat alasan Anda mulai bisnis pertama kali. Itu. Yang kedua, jangan menyerah sampai Anda mencapai impian dan tujuan Anda. Bekerja lebih keras. Pasti hasilnya, ya, maksimal. Saat orang lain lagi tidur, Anda bekerja luar biasa itu. Saat orang lain terbangun, Anda sudah merasakan suksesnya. Bangun terus impian Anda. Supaya apa? Ini adalah masa depan kita. Supaya kita bisa meraih impian dan tujuan kita. Yang ketiga, bisnis ini bisa menjadi bisnis seumur hidup. Yang bermanfaat untuk keluarga Anda, anak, ya, bahkan cucu dan cicit Anda. Ini bisa diwariskan. Bisnis ini bisa diwariskan. Jadi berhasil atau tidaknya itu bukan satu-satunya Anda. Ya, ini semuanya adalah ada di Anda. Ya, kita kasih contoh seperti ini. Saya ada anak ayam yang baru lahir, pecah telur, masih gigi, masih kecil. Taruhlah di tangan saya. Nah, ayam ini, yang kecil ini, saya taruh di belakang. Bapak Ibu bilang apa? Mati? Hidup? Mati? Hidup? Nah, pasti Bapak Ibu samping semua ini berkata berbeda. Ada yang bilang hidup, ada yang bilang mati, ada yang bilang hidup, ada yang bilang mati. Tapi kalau ayam ini, ya, saya biarkan tidak saya tekan, dia akan hidup. Tapi kalau saya ini ayam akan mati. Ayam kecil ini akan mati. Nah, maka kesimpulannya, semua orang bisa bilang, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Kamu tidak bisa, ini penipuan, ini gini, ini itu. Kamu tidak bisa, kamu akan hancur. Kamu tidak bisa. Jangan dengarkan mereka yang tidak bisa. Ambil yang positif, yang motivasi. Semua itu bisa motivasi, orang bisa masukkan. Tapi semua tergantung pada diri Anda sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah, berhasil atau tidak Anda, itu ditentukan oleh diri Anda sendiri. Orang lain bisa motivasi, orang lain bisa menyemangati, tapi Anda, urusan ada di tangan Anda. Semua ada diri Anda sendiri. Ya, semangat Bapak Ibu semuanya. Bahwa ini adalah rahasia ketiganya. Ada di Anda diri. Inilah rahasia ketiga. Nah, Bapak Ibu, sudah kita bahas 1, 2, 3 itu, ya. Jadi ingatlah bahwa selama Anda masih ada di dalam bisnis itu, perusahaan dan support system akan selalu memberikan support untuk Anda selamanya.
bahwa ini zamannya sudah sekarang adalah trennya digital. Makanya kita harus berubah dan kita paham bahwa kita ini sedang menjalankan bisnis YouTube. Nah, selama Anda ada di dalam bisnis YouTube ini, Bapak Ibu jangan khawatir ya. Perusahaan support system akan selalu berikan support untuk selama-lamanya. Nah, inilah bisa menjadikan brand YouTube ini untuk impian dan untuk cita-cita harapan Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di keluarga besar My Future Business School ya YouTube. Mari kita semua bergandengan tangan untuk menuju masa depan yang cerah. Nah, sampai jumpa lagi, nanti akan dilanjutkan di program FP3 ya, kelas advance. Saya Waheri pamit undur diri ya, tetap semangat, oke, semangat, oke. Ya, terima kasih, waktu dan tempat kami kembalikan ke Bapak Monang. Terima kasih. Baik. Bukan main Pak Waheri ya, itu wejangan-wejangan yang diberikan oleh Pak Waheri untuk menjalankan bisnis YouTube ini ya. Bisnis YouTube harus bisa berhasil kalau kita punya mindset yang benar bagaimana menjalankan bisnis YouTube. Ya, udah diberi rahasianya, 3 rahasia, yaitu rahasia yang pertama tadi apa? Ya, rahasia pertama itu supaya kita tahu tujuannya bagaimana, ya, supaya kita tahu maunya apa, ya, dan kita komunikasikan, jaga komunikasi dengan tim kita, dan yang terakhir, yang paling penting adalah hasil tidaknya bisnis ini yang menentukan bukan orang lain tetapi diri sendiri. Ya, nah Bapak Ibu, kita lanjutkan bagian education program yang ketiga ini. Yang ketiga kita mau membahas tentang era internet dan juga bagaimana visi perusahaan ke depannya dan nilai TVP yang akan nanti buat kita begitu penting ya, nilai TVP ini nantinya mau dibawa kemana. Nah, oleh sebab itu kita sudah kedatangan seorang pembicara dari jauh. Kalau tadi dari Semarang, oke, sekarang kita akan membawa seorang presenter, seorang pembicara yang dari Manado. Di Manado katanya terkenal dengan 4B-nya katanya ya. Itu bubur Manado ya, Bunaken, dan satu lagi saya nggak boleh sebut, nanti kalau saya sebut yang punya Manado ntar marah-marah ya. Nah, kita akan kedatangan seorang presenter yang bernama James Lembong ya. Beliau ini seorang manajer marketing event organizer. Oke, kerjaannya dia membangun tim dan timnya sudah sangat besar. Dia dalam waktu singkat ya sudah mencapai peringkat platinum. Wow, sebentar lagi beliau akan mencapai peringkat diamond. Nah, beliau akan memberikan gambaran kepada kita bagaimana perusahaan YouTube ini ke depannya dan bagaimana kita harus menjalani bisnis dengan benar. Oke, tidak berlama-lama, saya persilakan Pak James Lembong untuk memulai sesi episode ketiga ini. Silakan Pak James. Oke, ya terima kasih Pak Monang untuk sambutannya yang luar biasa. Bukan cuma luar biasa Pak ya, tapi luar biasa ya. Kenapa? Karena walaupun usia Pak Monang bisa dikata sudah tidak tergolong muda lagi, tetapi semangatnya itu sangat besar. Semangatnya sangat muda. Terima kasih Pak Monang. Ya, suara saya kedengaran Pak ya? Aman ya? Nah, teman-teman semua, saya James Lembong dari Kota Manado. Dan memang benar apa yang Pak Monang sampaikan tadi bahwa Kota Manado itu terkenal dengan 4B. Kalau waktu saya bicara lalu, saya ngomongnya sebenarnya hanya 3B. Ya, tapi ada ketambahan 1 sebenarnya. Ya, dan itu benar. 1B. Yang ketambahannya itu apa? Bibir Manado.
Nah, karena di kota Manado itu terkenal dengan cewek-cewek yang cantik. Jadi beruntunglah buat VTuber khususnya di kota Manado yang bergabung di bisnis ini. Khususnya cewek-cewek yang masih muda-muda, dan itu banyak loh. Banyak yang mahasiswa, kemudian mereka yang udah bekerja, ya, mereka bergabung di bisnis ini, teman-teman di Manado, Sulawesi Utara. Dan benar kata Pak Mono, mereka cantik-cantik. Oleh sebab itu, ketika seandainya teman-teman di luar kota Manado yang ingin berkunjung ke kota Manado itu, supaya cari saya, tanya saya di bandara. Paling mereka nggak kenal. Canda ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang dari luar ingin ke Manado, coba hubungi Pak Monang aja deh untuk ambil WhatsApp saya, atau bisa langsung ke saya. Bukan promo ya, bukan promo. Tapi di kota Manado itu terkenal dengan semboyan orang semua basudara. Jadi kalau dari manapun yang ingin berkunjung ke kota Manado, ke Sulawesi Utara, itu terkenal dengan orang semua basudara, orang semua ciptaan Tuhan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan masuk pada materi di edukasi program yang kedua. Ketika tadi Pak Waheri udah membahas tentang bagaimana membangun bisnis yang besar, cepat dan aman. Nah, pada kesempatan yang sangat langka ini, menurut saya langka ya, langka. Walaupun setiap hari, tapi langka menurut saya. Karena ini kita diperhadapkan oleh peluang yang sangat dahsyat. Saya akan bahas tentang internet, tentang visi perusahaan, dan juga nilai VP. So, jangan kemana-mana teman-teman. Stay with us. Stay with me. Standby di hadapan handphone Anda, standby di hadapan laptop Anda. Coba perhatikan baterainya, kalau udah lowbat atau udah mendekati lowbat, baiknya di charge. Ya. Era internet. Nah, teman-teman semua, di era internet ini kita akan menuju pada 4.0. Ya, 4.0 teman-teman. Seperti apa era internet 4.0? Era internet 4.0 itu ketika diperhadapkan dengan yang namanya internet. Seperti apa itu? Kita diperhadapkan dengan yang namanya alat yang canggih, modern, serba sentuh, serba klik, serba robot, dan lain sebagainya. Sangat canggih era internet ini. Nah, teman-teman, next Pak. Perubahan dunia ini begitu cepat. Sangat cepat. Ya. Bahkan tanpa kita sadari bahwa tenaga manusia itu akan mulai tergantikan oleh yang namanya robot. Nah, teman-teman, kalau dulu, nah ini saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf, saya sekarang bicara di dalam mobil, karena kebetulan saya baru bertemu dengan teman-teman saya, VTuber juga di salah satu kafe. Tapi karena kafe tersebut agak bising, ribut, makanya saya keluar di mobil, saya pasang lampu. Nah, makanya saya mohon maaf teman-teman, tetapi ini tidak menyurutkan semangat saya untuk berbagi dengan teman-teman. Saya tidak mengatakan bahwa saya paling jago, paling hebat, paling dahsyat untuk membangun tim, tidak. Karena banyak juga teman-teman leader-leader yang memang luar biasa. Tapi saya hanya ingin sharing sedikit tentang pengalaman saya bergabung di bisnis ini. Tetapi sharing saya akan berkaitan dengan edukasi program 2 ini. Nah, teman-teman, di mobil ini saya namakan robot. Jadi definisi robot itu bukan sekedar robot main-mainan, bukan sekedar seperti, dalam tanda kutip, seperti orang, alat seperti orang yang namanya robot berjalan, punya tangan, bukan seperti itu. Mobil ini robot, ya robot. Karena ketika dulunya kita mau kemana-mana itu kita naik roda sapi, ya, kita naik yang namanya delman. Tapi ketika dengan hadirnya kendaraan mobil, kita bisa lebih canggih, lebih aman, dan lebih nyaman. Itu perubahan dunia yang sangat cepat. Tapi bukan itu poin intinya yang akan kita bahas. Bisa kita lihat di slide bahwa memang banyak sekali pabrik yang dulunya
dulunya itu dikerjakan oleh tangan manusia. Tetapi sekarang teman-teman, tangan manusia sudah mulai tergantikan oleh robot. Dengan hadirnya robot. Kalau dulu pekerja-pekerja pada masa lalu itu kalau mereka sakit, mereka nggak kerja. Mereka minta izin. Contoh mereka sakit tangan. Nah, contoh ini. Nah ini ada cedera nih. Ada cedera. Ya biasa lah ya, biasa. Jadi ketika seandainya ada luka di tangan, mereka pasti akan sangat sulit untuk bekerja. Tetapi kalau untuk di era sekarang, teman-teman, tanpa kita sadari bahwa tenaga manusia itu sudah digantikan oleh robot. Bisa kita lihat di di pabrik banyak sekali mesin-mesin yang canggih, yang semuanya dikerjakan oleh robot. Kita tinggal main tekan, dan lain sebagainya. Pun kalau kita mau ke ATM, ya itu robot yang bekerja. Kita tinggal main isi ATM kita, kartu ATM kita, main tekan, atau ada juga yang ATM yang touchscreen. Robot, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ke depan akan ada yang namanya sensor. Karena sekarang orang serba parno, orang serba takut untuk memegang sesuatu. Karena apa? Karena adanya pandemi COVID-19. Ada yang namanya orang tanpa gejala. Gitu. Jadi dia takut memegang sesuatu. Jadi tidak menutup kemungkinan, bahkan sudah ada sekarang. Semua serba sensor. Kalau di Kota Manado, ini kalau saya tidak salah, 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, itu di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Manado, kalau kita mau masuk, itu kita tekan untuk ambil tiket, kan tombol. Tapi sekarang udah enggak, jadi disensor. Nah, seperti itu. Itu yang terjadi di era sekarang. Bagaimana dengan 1 tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan, dan ketika kita sudah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, yang kemudian dilanjutkan oleh anak cucu kita, keturunan kita, perubahan dunia seperti apa lagi akan terjadi? Nah, teman-teman, dengan internet, ya next Pak, dengan internet kita bisa melihat indahnya seluruh dunia. Banyak sekali yang bisa kita lihat di internet. Kita bisa melihat yang namanya Patung Liberty dari internet, Menara Eiffel, dan lain-lain. Bisa kita dilihat dari handphone. Yang penting kita punya kuota. Yang penting kita ada di tempat yang ada wifi. Kita bisa lihat semua itu. Dan juga dengan adanya internet, kita bisa artinya belajar dari rumah. Nah, anak pertama saya namanya Mikaela Jeviska Lembong. Dia sekarang udah kelas 1 SD. Nah, saya melihat anak saya tersebut, saya bangga, teman-teman, bangga ketika melihat ada perubahan dari sisi kostum, dari TK kemudian SD. Tetapi ada hal yang aneh. Kalau dulunya untuk masuk di hari pertama itu pasti ke sekolah, tapi ini tidak. Anak yang pertama saya itu dari rumah, buka handphone, buka laptop, kemudian belajar dari rumah. Nah itu, teman-teman. Karena perubahan dunia yang cepat. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menyesuaikan dengan peralihan zaman. Kita harus beradaptasi dengan era internet di era sekarang ini. Apalagi pemerintah udah mengatakan bahwa kita harus siap di era new normal. Inilah new normal, teman-teman. Nah, next Pak. Teman-teman semua, akan tetapi ada juga dampak, ya, dampak positif dan negatif dari internet. Pertama, kita bisa kehilangan pekerjaan. Jadi kalau kita tak ada skill, sekalipun ya, kita lulusan sarjana S1, kita lulusan sarjana S2, S3, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak punya skill, kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kompetensi, maka itu menjadi ancaman buat kita. Kita bisa kehilangan pekerjaan. Banyak kok di kota-kota Manado, di Sulawesi Utara, perusahaan-perusahaan yang artinya mengurangi karyawan. Mereka yang masih harian,
mereka yang masih honor itu diberhentikan, teman-teman. Akhirnya mereka ada di rumah. Sangat disayangkan. Karena apa? Karena internet. Ya, karena internet. Karena internet sehingga mereka di rumah, apalagi di pandemi COVID-19. Sekali lagi, corona atau virus corona melumpuhkan semuanya, termasuk ekonomi kita semua. Tetapi teman-teman, melalui internet juga kita bisa mendapatkan yang namanya penghasilan. Kita membuat internet untuk bekerja untuk kita. Seperti apa itu? Nah, next Pak. Nah, teman-teman semua, sekarang kan udah semakin canggih, zaman udah semakin berubah. Kita masuk era yang namanya 4.0. Apalagi kita akan masuk di era new normal. Banyak yang work from home, banyak yang stay at home. Ini sebenarnya membuat kita jangan sampai down. Kita harus putar otak. Banyak dari mereka yang memanfaatkan internet melalui aplikasi Gojek. Banyak, teman-teman. Peluang bagi pemilik kendaraan untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kalau teman-teman semua ada kendaraan, motor, mobil, itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, itu namanya Gojek. Kemudian ada juga peluang bagi pemilik properti untuk mendapatkan penghasilan. Nah, ini ada Airbnb. Nah, jadi Airbnb ini bergerak di bidang properti. Kalau dulu properti itu bermainnya offline, tapi sekarang mereka udah bermain online, teman-teman. Karena internet. Dan yang terakhir, ini yang akan saya bahas mengenai satu aplikasi yang namanya Fitup. Fitup ini, ya, cukup kita di rumah, rebahan, kita bisa mendapatkan penghasilan. Karena peluang bagi kita yang memiliki waktu luang untuk mendapatkan penghasilan. Jadi kalau teman-teman semua, khususnya yang hadir di edukasi program, khususnya yang kedua di malam hari ini, pasti banyak dari teman-teman, ya pasti banyak dari teman-teman yang saat ini udah kehilangan pekerjaan. Saat ini usahanya lagi berantakan, lagi hancur, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita pada posisi itu, jangan kita menyerah, teman-teman. Jangan. Mari kita menggunakan internet ini untuk mendapatkan penghasilan melalui aplikasi Fitup. Next, Pak. Nah, di aplikasi Fitup itu, teman-teman, sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin mengatakan begini. Jika 25 tahun yang lalu, ya kita flashback ke belakang. Jika 25 tahun yang lalu ada yang bilang bahwa ia ingin membuat website yang dipakai orang di seluruh dunia di tempat ini, dari tempat ini, maka pada saat itu mereka mengatakan itu impossible, penipu. Tapi bisa kita lihat di sebelah kanan, bisa kita lihat dari yang awalnya mereka ragu, dari yang awalnya mereka pesimis, akhirnya terjawab dengan hadirnya Google, teman-teman. Siapa nggak kenal Google? Perusahaan yang sangat bergerak, perusahaan yang sangat besar, bergerak di bidang internet. Kalau pada 25 tahun yang lalu ada yang ingin membuat website atau aplikasi untuk melakukan jual beli secara online, apa mereka bilang? Itu nggak benar, nggak betul. Jadi itu penipu. Akhil, tapi bisa kita lihat samping kanan. Siapa yang nggak tahu Alibaba menjadi perusahaan besar yang melakukan jual beli secara online. Banyak kok sekarang yang jual beli secara online. Banyak. Karena mereka melihat peluang seperti itu, teman-teman. Nah, next, Pak. Nah, memang sekarang ini banyak yang bilang bahwa ada sebuah aplikasi yang bisa membuat Anda punya penghasilan hanya dengan menjadi penonton video. Mereka bilang ini penipu. Mana ada bisnis seperti itu? Mana ada? Nggak mungkin. Itu kan yang biasanya kita
dengar langsung, baik ketika kita visit mereka secara face to face, baik ketika kita baca ataupun tonton itu di media sosial, mereka bilang itu penipu lah, ilegal lah, dan lain sebagainya. Maka dari sini saya ingin sampaikan ke teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, jangan dengar kata mereka. Dengarlah pada kata hati Anda. Seperti yang Pak Wahyari sampaikan tadi, bahwa ingat Pak, ketika Anda bosan, flashback ke belakang, alasan Anda bergabung di bisnis ini itu apa? Teman-teman semua, saya mau sharing sedikit dengan teman-teman. Pada bulan Januari dan Februari, itu adalah awal mula kejatuhan saya. Awal mula kejatuhan saya dalam hal ekonomi, pekerjaan. Saya pernah bergabung di salah satu perusahaan yang kemudian saya resign karena sesuatu dan lain hal, termasuk di dalamnya saya melihat peluang internet. Saya daftar aplikasi driver online. Karena saya punya kendaraan mobil, saya melihat di situ ada peluang. Saya daftar, teman-teman. Waktu itu pendapatan saya di bulan November, Desember tahun lalu itu wow, banyak. Tapi ketika masuk di bulan Januari dan Februari, terlebih khusus di bulan Maret, jatuh teman-teman. Apalagi bulan April, lebih jatuh lagi. Pendapatan saya sebagai seorang driver online turun drastis. Pernah saya dapat hanya 30.000 loh satu hari. Pernah. Waduh, gila. Bahkan saya bingung mau bikin apa 30.000 itu. Mau beli susu gak cukup, mau beli Pampers pun gak cukup. Tetapi satu hal yang membuat saya bangga adalah keluarga saya, termasuk istri saya tercinta. Dia menerima saya apa adanya. Ketika saya jatuh maupun saya bangkit. Jadi teman-teman, nggak salah kalau teman-teman mendapatkan cewek-cewek Manado. Karena mereka baik-baik, teman-teman. Baik-baik. Termasuk istri saya. Mungkin istri saya sedang menonton di rumah. Halo, Mam. Arvita Jessica Langkun, halo. Nah, teman-teman semua, itu saya kembali lagi ke materi. Kita harus ingat, ketika ada yang membuat kita artinya jatuh, down karena dibilang itu penipu, maju teman-teman. Maju. Kita harus maju. Jangan ragu. Waktu itu saya nggak peduli apa kata mereka. Saya maju terus. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Singkat cerita teman-teman, saya sekarang sudah ranking platinum. Itu saya lalui dengan kerja keras, fokus dan percaya teman-teman. Jadi, kalau ada yang bilang bahwa di bisnis ini kita duduk santai, kita hanya ada di dalam rumah, di ruangan ber-AC, hanya utak-atik handphone, nggak kesana kemari, itu salah kalau misalnya kita bilang mereka itu dapat penghasilan yang banyak hanya dari situ saja. Salah. Karena saya sudah alami. Saya walaupun di rumah saya nonton video iklan, 10 video iklan per hari. Saya merekrut tim, ya. Tapi ada saatnya juga saya visit face to face, teman-teman. Pertemuan offline. Saya mengunjungi daerah A, daerah B, daerah C, daerah D di Sulawesi Utara dengan perjalanan atau jarak tempuh ada yang 5 jam, ada yang 4 jam, ada yang 3 jam, ada yang 1 jam. Hanya karena apa teman-teman? Modal semangat. Semangat untuk apa? Untuk membangun bisnis saya. Saya anggap Fitup ini adalah bisnis teman-teman. Bisnis saya, punya saya, usaha saya. Dan saya menganggap bahwa tim saya itu adalah aset. Walaupun memang
walaupun memang banyak sekali rintangan, halangan, godaan, cobaan membuat mereka mengatakan VTube inilah itulah, tapi saya nggak peduli sama itu terus, dan saya mendapatkan buah dari itu. Ya ini platinum, teman-teman. Saya harap teman-teman juga memiliki semangat yang sama. Saya bisa berhasil juga di bisnis ini karena saya tidur di atas jam 1 malam, teman-teman. Karena saya edukasi itu, karena sekarang COVID-19, saya edukasinya dengan menggunakan handphone, WhatsApp group, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, teman-teman, begitu banyak bisnis yang lewat internet. Kenapa harus memilih VTube? Nah, ini jawabannya. Karena VTube itu memiliki 3 rencana. Jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jadi salah kalau ada yang bilang VTube ini hanya sampai jangka pendek. VTube ini hanya sampai jangka menengah. Salah. Bisnis ini memiliki jangka panjang. Kalau jangka pendeknya, kita membangun database perusahaan menjadi pusat periklanan di Asia Tenggara. Itu yang jadi jangka pendek. Kalau pada kemarin hari udah tutup pendaftaran, itu ada di angka 4 jutaan ID, 4 jutaan member, yang dalam waktu yang relatif sangat singkat, teman-teman, kurang lebih sampai 4 bulan. Itu luar biasa. Animo dari masyarakat di Indonesia cukup besar dengan hadirnya bisnis VTube ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang udah nggak bekerja, mereka yang usahanya jatuh, cukup terbantu dengan hadirnya bisnis VTube. Ketika database udah terbangun, maka jangka menengahnya adalah mengajak para perusahaan besar untuk kerjasama dengan VTube. Seperti itu. Karena kalau udah ada database, maka otomatis akan banyak iklan yang lirik VTube, teman-teman. Itu udah terjadi, udah ada. Kita bisa lihat banyak sekali iklan yang bisa kita tonton di VTube, banyak. Dan itu akan terus bertambah ketika database kita semakin hari semakin besar, semakin hari semakin naik. Maka dari itu saya mengajak kepada semua leader-leader yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bangunlah database tim Anda, jagalah database tim Anda, binalah database tim Anda, edukasi terus, jangan pantang mundur, jangan menyerah. Tetapi harus diingat, teman-teman, ketika kita sudah menjadi seorang leader yang besar, ketika kita ingin menjadi leader yang hebat, maka kita harus menciptakan leader-leader hebat di bawah kita. Kenapa? Karena ketika bisnis kita semakin besar, maka kita tidak akan mampu menghandle secara sendiri, teman-teman. Kita butuh tim, kita butuh leader di bawah kita untuk membantu, bekerja bersama-sama, agar supaya apa? Kita terus mengedukasi, terus merekrut, terus membimbing mereka, baik secara langsung maupun melalui WhatsApp group. Itu yang harus kita lakukan, baik dari jangka pendek, yang kemudian akan menuju ke jangka menengah, dan jangka panjangnya adalah membangun rantai bisnis yang dapat mensuplai atau memperkenalkan produk mereka. Ini yang keren, teman-teman. Ketika rantai bisnis ini terbangun dan kemudian disuplai, maka ada produk-produk, baik itu produk yang baru, produk yang nantinya atau akan datang, hadir untuk menghiasi dunia usaha. Mereka pasti akan melirik VTube. Kalau kita lihat, kita coba klik di post ADS. Saya sempat coba, saya klik, ada biaya 150 VP untuk beriklan. Tapi itu masih di close. Itu masih di hide, teman-teman, belum dibuka. Jadi saya sudah punya bayangan bahwa kita juga bisa mencari di daerah kita siapa yang mau beriklan di VTube. Karena di VTube itu udah punya database, teman-teman. Maka dari itu, saya tak pernah berhenti untuk merekrut. Bila perlu,
semua orang yang menggunakan handphone, smartphone di Sulawesi Utara, terlebih khusus di Kota Manado. Begitu juga dengan teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Jangan pernah berhenti. Jangan kita duduk di zona nyaman, teman-teman. Teruslah bergerak. Bangun tim Anda, bangun database Anda. Tetapi, saya mau ingatkan, jangan sampai kita membangun database yang fiktif, teman-teman. Itu kita harus hindari. Kenapa? Karena iklan yang akan melirik aplikasi kita ini ingin melihat database yang real, bukan yang fiktif. Banyak sekali bisa kita lihat di media sosial. Artinya mereka nggak tahu juga sih mereka ambil KTP dari mana. Tiba-tiba ketika sang pemilik KTP tersebut ingin daftar di Fitup, loh, NIK already exist, udah kepake. Kita sebagai leader, saya udah pernah ngalamin itu. Pengalaman saya secara pribadi. Saya tanya ke yang bersangkutan. Mungkin ada yang pernah memakai NIK Anda. Coba tanya ke istri, tanya ke orang tua, anak, atau siapa orang-orang terdekat. Mungkin mereka memakai NIK Anda. Dia cek satu persatu, ternyata enggak. Nah, ini harus dijaga, teman-teman. Karena KTP itu banyak kok. Gampang bisa dicari. Tetapi jangan kita bermain seperti itu. Karena itu, ketika ketahuan akunmu, akun upline-nya akan di-ban. Kemudian yang kedua, kamu bisa kena loh undang-undang karena pemalsuan. Ini tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Ini yang akan selalu dan terus saya ingatkan ke tim saya, termasuk semua yang menonton di meeting Zoom nasional di edukasi program yang kedua ini. Nah, teman-teman semua, kita ada di King of Internet era, Viewpoint. Nah, Viewpoint kita pernah dengar yang namanya Bitcoin, teman-teman. Bitcoin, mata uang dunia itu sudah sering kali kita dengar. Namun pada malam hari ini, kita akan membahas tentang Viewpoint, Raja Internet era. Nah, jika suatu hari, teman-teman, jika suatu hari Samsung kerjasama dengan Fitup, misalnya nilai kerjasamanya itu adalah 500.000 US dollar. Nah, Samsung akan ke Fitup, yang kemudian dari Fitup akan ke exchange counter. Pembayarannya by VP. By VP, guys. Viewpoint is money. Viewpoint is dollar. Gitu loh. Nah, kalau contoh dari Samsung, ada produk terbaru, katakanlah Samsung A30. Mereka luncurkan. Saat itu terjadi, berapa kira-kira satu VP? Apakah 5 dolar? Apakah 10 dolar? 100 dolar atau lebih? Berapa kira-kira? Kita nggak tahu. Nah, teman-teman, dan para VTuber semua, nanti di fase kedua Fitup, kita akan lihat hal yang dahsyat. Ketika kita ingin memiliki handphone Samsung, maka kita bisa membelinya dengan 3 unsur. Yang pertama, voucher belanja yang selalu kita klik untuk ambil shopping belanja di Daily Rewards. Kedua, kita pakai melalui VP. Katakanlah contoh nilainya 800 dolar. Nah, kita tinggal tambah sedikit dengan uang tunai. Maka kita sudah bisa memiliki handphone Samsung. Itulah dahsyatnya fase kedua Fitup, teman-teman. Tunggu dan nantikan. Jangan kemana-mana. Jangan berhenti menonton iklan. Jangan berhenti mengajak paling tidak minimal 20 referral. Dan jangan lupa untuk klik Daily Rewards untuk ambil shopping voucher. Nah, teman-teman semua, itulah nilai sesungguhnya dari VP. Maka kita harus menjaga baik-baik VP kita, teman-teman. Jaga. Saat semua itu terjadi, maka Anda akan melihat bahwa hari ini, malam ini ketika Anda menonton Zoom Meet, membahas tentang edukasi program yang kedua, salah satunya tentang nilai VP, Anda akan bersyukur telah mengambil keputusan untuk berada di bisnis ini. Karena goals utama perusahaan adalah membuat Anda menjadi seorang miliarder. Maka dari itu, ketika saat ini pendaftaran udah ditutup, maka ada kesempatan ini juga. Mari kita mengedukasi. Mari kita membina, membimbing tim
koridor yang benar menjalankan bisnis ini. Jangan out of the rule, teman-teman. Mengapa? Karena ketika kita tetap berada pada jalur, maka kita akan menuju yang namanya keberhasilan. Tetapi ingat, keberhasilan itu akan kita dapati dari 3 hal. Kita harus fokus. Kita dapat fokus, kita harus bekerja keras, teman-teman. Kerja keras. Dan yang terakhir, percaya. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga percaya kepada perusahaan. Percaya kepada leadermu atau pengundangmu. Dan percaya kepada tim Anda. Jaga baik-baik tim Anda. Kalau orang mana bilang, jangan jaga veto, Pak. Orang petim. Jangan cuek, Pak. Orang petim. Bina baik-baik tim kita, teman-teman. Karena kita yakin, ketika kita melakukan hal itu, maka Anda bisa. Dan Indonesia pasti bisa, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Saya James Lembong dari Manado. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Pak Monang. Well, bukan main. Terima kasih Pak James yang dengan berapi-api memberikan sharing pengalamannya. Ya, Pak James memang orang yang luar biasa. Dia menjalankan bisnis P2P ini berhasil dengan tiga yang harus dia lakukan. Fokus, kerja keras, dan percaya. Itu yang membuat kita berhasil di dalam bisnis P2P ini. Ya, nah, Bapak Ibu, ya, dengan berakhirnya acara dari Pak James Lembong, maka acara P2P juga akan berakhir. Nah, besok Minggu kita tidak ada acara, tetapi hari Senin ya akan ada acara Video Talk ya jam 6 sore ya, dan yang kedua itu jam 19.30. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin berhasil di bisnis P2P ini, untuk acara-acara Zoom meeting jangan dilewatkan. Kita tidak cukup hanya nonton sekali. Nonton berkali-kali membuat kita menjadi semakin mampu dan semakin mengerti bisnis P2P, sehingga kita dapat menjalankan bisnis ini dengan semakin hari semakin baik, dan kita dapat membangun tim yang semakin besar pula. Ya. Nah, untuk itu selesai sudah acara malam ini, dan saya Leonard Sumodong Halim mengucapkan selamat malam dan selamat berjumpa di acara education program berikutnya. Selamat malam dan salam VTuber.